Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita sekalian yang boleh meluangkan waktu kita pada kesempatan ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hal yang luar biasa yang senantiasa kita nikmati di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Nya. Bahkan sepanjang bulan Agustus ini kita boleh merayakan bulan misi. Dan hari ini merupakan minggu terakhir kita boleh melaksanakan kegiatan bulan misi. Walaupun memang di dalam kondisi yang terbatas kita melakukannya, tetapi apapun yang kita lakukan sepanjang bulan misi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengagungkan Allah kita. Kita akan menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Nya di dalam kehidupan kita ini. Dialah Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa.
ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengakui dan menyadari bahwa Engkau Allah yang telah melakukan karya besar dalam kehidupan ini. Karya yang ajaib yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang baik. Kebaikan demi kebaikan-Mu, kemurahan demi kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini, semata-mata karena anugerah-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga selesainya kami pertaruhkan kepadamu. Segala sesuatu yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami sekalian boleh diberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk ada di tempat ini, untuk menyembah-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang memberi diri di dalam pelayanan pada hari ini, biarlah Tuhan yang mengurapi dengan kuasa-Mu, untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Tema kita di minggu terakhir ini, di bulan misi ini, melayani Sang Raja. Kita akan bersuka cita, memuji Dia, menyanyikan lagu dari NP 267, Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Sukacita bagi kita apabila kita senantiasa mau melayani Raja kita yang adalah Juru Selamat kita. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 hingga ayat 46. Injil Matius pasal 25 ayat
Ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah di dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang tentunya tidak boleh ragu lagi untuk mengikuti Dia, untuk melayani Dia di sepanjang kehidupan ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan yang badai pun
dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Setiap orang yang percaya kepadamu, Bagi setiap orang yang percaya padamu. haleluya. Kiranya ini menjadi komitmen kita di hadapannya untuk tidak pernah ragu lagi untuk mengikuti dia, bahkan memberi diri untuk melayani dia. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita untuk senantiasa menyenangkan hatinya di sepanjang kehidupan ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, kami mau Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkan-Mu, Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati kami seturut kehendak-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, inilah hidup kami, hidup oleh karena anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya perjalanan hidup sampai hari ini adalah semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai kerinduan kami untuk menaikkan pujian, penyembahan, bahkan mensyukuri untuk semua hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, Tuhan menolong. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi, salam. Bersyukur untuk hari ini oleh anugerah Tuhan kita semua boleh bersama-sama dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga bersyukur dalam kesempatan ini Bapak Dr. Yanjen TP, Bupati Malinau berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah. Dan juga dalam rangkaian bulan misi, Bapak Yansen adalah penasehat Badan Pengurus Pusat GKII dan juga penasehat di Badan Pengurus Wilayah GKI Kaltara. Tentu di daerah dan jemaat juga beliau sangat memiliki komitmen yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Juga hadir pada kesempatan ini dua pengurus pusat, Pak Kule juga. Pak Kule Bendahara Umum GKI Pusat sekarang ini. Ya, bersyukur karena orang Kaltara pun boleh diberi kesempatan oleh Tuhan dalam pelayanan dalam skala nasional. Tentu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kedua Bapak kekasih dalam periode ini. Di bulan misi minggu kelima ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan judul melayani Sang Raja. Dalam bahagian ini perikop diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Yesus Kristus adalah Raja. Raja di atas segala raja. Kalau dalam dunia ini banyak raja-raja, tetapi Kristus di atas segala raja. Dalam perikop ini tentang penghakiman terakhir secara khusus. Yesus Kristus datang kedua kali sebagai hakim. Jadi Yesus Kristus sudah datang pertama kali menjadi penyelamat bagi manusia yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, ada suara yang berseru bahwa ia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Itulah sebabnya dalam perikop ini kita diingatkan bahwa Kristus akan datang kedua kali dan kedatangannya akan menjadi hakim. Yang dihakimi adalah umat manusia. Orang yang hidup bersama-sama. Kalau kita membaca bagian ini adalah kumpulan orang yang hidup bersama-sama. Di mana di dalam ayat yang ke-32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia memisahkan mereka seorang dari seorang. Jadi semua bangsa dikumpulkan di hadapan Yesus untuk dihakimi. Dia akan memisahkan seorang demi seorang. Ini diidentikan sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi tradisi orang Palestina menggembalakan itu, yang digembalakan domba dengan kambing, campur baur jadi satu. Tapi ketika sore hari domba dipisahkan dengan kambing. Domba dibiarkan dengan alam terbuka oleh karena ia memiliki buluh yang lebat yang tahan dengan cuaca yang dingin, sementara kambing dimasukkan ke tempat tertentu di mana ia memiliki buluh yang pendek dan tidak tahan dengan cuaca dingin. Pemisahan inilah yang digambarkan oleh hakim untuk menghakimi umat manusia. Kehidupan kita bersama nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Ia akan memisahkan kita. Apakah kita masih masuk kelompok domba atau kita masuk dalam kelompok kambing? Hanya Tuhan yang tahu. Iman percaya kita kepada Kristus sungguh-sungguh atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya ia akan mengumpulkan kita semua dan berharap kita ada di dalam kelompok domba. Sebab kalau kita membaca selanjutnya, kelompok domba ini adalah kelompok yang menerima anugerah, bahkan menerima kerajaan Allah yang telah diciptakan dahulu dalam proses penciptaan bumi ini. Sementara kelompok kambing akan menerima penghukuman yang kekal dari Tuhan. Melayani Sang Raja, kita harus melakukannya dengan kesetiaan.
Di dalam ayat 31 berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kesetiaan kita akan dinilai oleh Tuhan, memberitakan Kristus sebagai Raja atas segala raja, memberitakan Kristus bahwa Ia akan datang menjadi hakim yang menghakimi kita semua. Bahkan dalam penghakiman itu, domba-domba, orang-orang yang diidentikan dengan domba akan menerima kerajaan yang telah disediakan oleh Tuhan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Memberikan gambaran bahwa orang yang menerima anugerah, yaitu kerajaan Allah, adalah orang yang telah membuktikan kesetiaannya di dalam mengiring Tuhan, kesetiaannya di dalam melayani Tuhan, kesetiaannya di dalam mengorbankan hidupnya bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Yesus berkata, kamu memberi aku makan, kamu memberi aku minum, kamu memberi aku tumpangan. Memberikan gambaran tentang penilaian sang raja tentang kehidupan orang-orang benar yang telah melakukan bagian pelayanannya, yang telah melakukan panggilan pelayanannya kepada sang raja kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika berbicara tentang pelayanan, ketika berbicara tentang melayani, pelayanan itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pelayanan itu adalah panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sejak Kristus memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi hamba-hambanya, maka tugas panggilan pelayanan itu diberikan kepada setiap kita. Dan pelayanan itu berdampak pada kekekalan. Pelayanan bukan hanya atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Orang-orang benar ini, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada mereka, mereka berkata bahwa Tuhan, kami sepertinya tidak pernah melayani engkau. Kami tidak pernah melihat engkau lapar. Kami tidak pernah melihat engkau minum. Kami tidak pernah melihat engkau sebagai orang asing. Kami tidak pernah melihat engkau sakit. Kami tidak pernah melihat engkau di penjara. Kapan kami melakukan hal ini? Jawaban orang-orang benar di dalam melayani ini kepada Yesus yang datang sebagai hakim, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang sudah engkau lakukan untuk umat manusia, apa yang engkau sudah lakukan untuk saudaramu, apa yang engkau sudah lakukan untuk pribadi lain, itu menyatakan bahwa engkau sudah melakukan untuk aku, untuk Yesus. Tetapi mereka yang melakukannya tidak menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Jawabannya dalam bahagian ini dikatakan bahwa mereka merasa belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak pantas untuk menerima anugerah dari Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan dan mereka merasa belum melayani sang raja. Apa yang mereka lakukan untuk sesamanya adalah panggilan pribadi yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di pemandangan Tuhan, apa yang mereka kerjakan adalah pelayanan untuk Tuhan. Dalam bahagian ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang akan diadili. Itulah sebabnya
nanti akan dipilah mana yang domba dan mana yang kambing. Status inilah yang harusnya menjadi kepastian bagi kita. Status kita di hadapan Allah itu statusnya apa? Sebagai anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Pelayanan yang kita lakukan tidak akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebab keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Kita yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, hendaknya kita melakukan panggilan pelayanan itu dalam hidup kita. Dan panggilan pelayanan yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, semuanya akan diadili oleh Tuhan. Kita semua akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus. Berjaga-jagalah agar kita bukan pribadi yang nanti dihakimi untuk dihukum kekal. Kasih menjadi bagian dari kehidupan orang beriman. Kita percaya kepada Kristus, Allah Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Dia yang mengubah hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih inilah yang Tuhan rindukan, teraplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, maka aplikasikan dalam hidup kita dengan mengasihi orang lain. Mengasihi mereka agar mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Kasih kepada Allah diwujud nyatakan melalui tindakan kita. Kemudian yang ketiga, melayani Sang Raja harus dilakukan dengan komitmen. Komitmen dalam bahagian ini adalah komitmen panggilan kehidupan kita. Jangan sampai ayat ini berlaku untuk kita, gitu ya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya yang telah memberontak kepada Tuhan, yang jatuh di dalam dosa telah disiapkan oleh Tuhan. Dan iblis serta malaikat ini tidak akan bertobat sampai dengan penghakiman. Tidak akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tapi berbeda dengan kita, manusia yang adalah makhluk ciptaan yang mulia, tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbarui hidup kita. Untuk itulah setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus tetap memberitakan Injil kepada orang lain, agar mereka juga yang belum mengenal tentang Yesus boleh memiliki pengenalan yang baik tentang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah berhadapan dengan Kristus, lalu Kristus bilang, enyahlah dari hadapanku. Tragis sekali hidup kita. Atau mungkin keluarga kita, ketika kita berhadapan dengan Kristus bersama dengan keluarga kita. Kita berada di sebelah kanan, lalu keluarga kita, Yesus berkata kepada mereka, enyahlah dari hadapanku. Atau dengan orang lain, dengan teman kita, dengan kerabat kita. Menjadi tanggung jawab kita, komitmen kita yang tinggi untuk terus melayani Raja kita. Ayat 44. Dalam bahagian ini juga dikatakan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi orang-orang dalam kelompok ini yang dimaksud dalam kelompok kambing berkata bahwa kami sudah pelayanan, tapi kami tidak pernah melihat engkau lapar, kami tidak pernah melihat engkau haus. Dan kami merasa kami melayani engkau. Kami sudah melakukan semua. Kapan kami tidak melayani engkau? Berbeda dengan jawaban orang-orang benar tadi yang merasa bahwa mereka belum maksimal di dalam melayani Tuhan. Jadi jawaban orang-orang yang dalam kelompok kambing dalam bahagian ini, dia membenarkan diri sendiri bahwa ia sudah melakukan,
bahwa ia sudah melayani. Ia tidak merasa bersalah dalam bahagian ini karena ia merasa bahwa sudah melakukannya. Ia merasa sudah melakukan setiap bahagian pelayanan, bahkan juga ia merasa sudah melayani sang raja. Ada perasaan yang menurut pribadinya sudah melakukan, ternyata dalam penilaian Tuhan mereka belum melakukan dengan komitmen di hadapan Tuhan. Jawabannya mirip dengan jawaban orang-orang benar, tetapi berbeda dalam tindakan. Kambing kalau didandani mungkin bisa mirip dengan domba, tetapi karakter kambing ya tetap kambing. Kalau untuk menjadi domba, dia harus lahir dari kelompok domba. Anak Tuhan yang lahir untuk menjadi anak Tuhan, dia harus dilahirkan kembali. Dan karakternya harus dibentuk oleh Tuhan supaya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada orang yang menyelipkan dalam komunitas kita, tetapi dalam penghakiman Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di balik topeng yang dinampakkan dengan sekat di antara kita. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk hidup di dalam berjemaat. Kita semua anak-anak Tuhan yang memiliki status yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang kita dari suku yang mana. Tuhan tidak pernah memandang sosial kita, tetapi Tuhan memanggil kita dan memberi kesempatan yang sama untuk bekerja melayani Tuhan. Komitmen yang tinggi untuk melayani Tuhan. Berkaryalah dalam tugas dan tanggung jawabmu. Tunjukkanlah bahwa kita anak Tuhan bisa melakukan dengan baik. Sehingga perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah percayakan untuk kita terima dan kerjakan, Tuhan akan tambahkan dan terus tambahkan dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah pribadi yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita kerjakan bagian pelayanan itu dengan penuh kesetiaan. Kita kerjakan dengan ketulusan hati. Kita kerjakan dengan komitmen yang tinggi. Sehingga selama kita hidup, kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali diingatkan oleh Tuhan tentang tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk melayani Sang Raja. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu untuk melakukan setiap bahagian dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyaksikan video kegiatan Bapak Wangyu, Evangelis Wangyu di Batu Licin, yang selama ini kita terus berdoa bagi mereka, bahkan kita menyokong mereka dalam pelayanan ini. Anak-anak di sana sudah berjumlah 33 di panti singgah yang dikelola oleh Pak Wangyu. Di sana kita akan menyaksikan aktivitas keseharian mereka sebagai wujud bahwa mereka beraktivitas dengan baik di sana dan terus menjadi dukungan doa bagi kita. Dan bersyukur karena kita di Tarakan sudah berdiri Yayasan Berkah Siloam Indonesia, dan di Batu Licin juga sudah ada cabang yayasan di sana. Yayasan inilah tempat bernaungnya nanti pelayanan panti singgah yang ada di Batu Licin. Ya, kita menyaksikan dan menjadi bahagian kita untuk didoakan. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada
sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka, hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Utuslah aku Tuhan, menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat.
sekeluarga yang sampai hari ini kita tetap berkomitmen untuk mendukung mereka dengan keterbatasan kita, tetapi kita tetap setia melakukannya sampai hari ini. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan ketika Bapak Ibu tadi masuk di gedung gereja, ada satu amplop putih yang diberikan. Itu tujuannya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Departemen Misi Pusat, dan itu akan kita salurkan sebagaimana yang diinstruksikan. Pujian dari Kemenangan Iman nomor 175, apakah engkau buat untuk Yesus? Saat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Kule, akan mendoakan juga persembahan yang telah kita berikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersekutu bersama, dan kita juga mengucap syukur bersama beberapa anggota jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini. Jika hadir pada ibadah pagi hari ini, pada saat saya membacakan namanya, sudilah kiranya berdiri untuk ditopang dalam doa. Yang berulang tahun, Bapak Apolos Lalung, Abed Sintoro, Billy Andris Daud, Larissa Sania, Agnes Agung, Lepris, Lionel Henry Christian, Yosua Kristio, Bulan Ala, Karel ATE, Marsawati, Mince Engkriani, Rusmiati, Rosmina Rining, Christian Cia, Philip Harrison, Perdi, Angga One Ambiapati, Epianti. Sedangkan yang berulang tahun untuk pernikahan, keluarga Epri Epata dan Bulan Ala, keluarga Eptu Cepre Apuk dan Ibu Yuliuswati, dan keluarga Yones Mayun dan Ibu Serti Surang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini hamba menyampaikan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami menyampaikan segala keinginan dan permohonan kami kepadamu, terlebih kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Sehingga pada saat kami menyampaikan segala permohonan kami kepadamu, Tuhan mendengarnya dan memberikan jawaban terbaik bagi kami.
Kami mengucap syukur bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pribadi hari ini. Tuhan telah menolong menyertai kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, sehingga dengan demikian hari ini mereka boleh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pemberian Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur bersama keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan terus menolong menyertai kehidupan mereka, melindungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dengan demikian mereka boleh menjalani kehidupan mereka berumah tangga, baik anak-anak bahkan cucu yang Tuhan karuniakan boleh menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan mereka. Di tengah sukacita yang kami alami juga ya Tuhan, kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit yang hingga pada saat ini belum dipulihkan. Kiranya terus diberikan kekuatan kesehatan dari-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Billy Joni, Ibu Elpina Ajang, Ibu Ropina, Bapak Daniel Saya, Pak Iden Usat, Saudara Benedict, Pak Metritinus, Ibu Maria Mambo, Erkunan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Pak Yosesi Munaji, Ibu Yolis Topo, dan Ibu Binari Abung. Tuhan terus menolong menyertai kehidupan mereka. Di tengah penderitaan yang mereka alami, Tuhan berikan mereka sukacita, sehingga dengan demikian diberikan kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan untuk pemulihan dan kesehatan hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program dalam Jemaat GKI Siloam Tarakan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu yang melayani tempat ini. Diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna dari-Mu Tuhan, sehingga pada saat mereka melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka diberikan hikmat, kemampuan, kesanggupan, sehingga dengan demikian jemaat Tuhan terus bertumbuh berkembang, memiliki komitmen yang kuat untuk boleh melakukan semua tugas pelayanan mereka dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk asisten, Tuhan berkati dan menolong campur tangan Tuhan, baik istri dan anak, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, lindungi dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap boleh bekerja dengan penuh sukacita dan pertolongan peliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk badan pengurus jemaat, maupun pengurus kategorial, bahkan kelompok doa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk boleh melakukan semua tugas pelayanan mereka dengan baik, sehingga segala sesuatu boleh kerjakan, bukan cuma hanya untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berkembang dan boleh memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung Siloam Tarakan, yang pada saat ini sudah selesai, namun kami memiliki tanggung jawab yang belum kami selesaikan secara finansial. Kami berdoa kepada Tuhan untuk boleh diberkati oleh Tuhan, untuk diberkati usaha jemaat, sehingga dengan demikian mereka boleh menyisihkan untuk membantu menyelesaikan semua tunggakan ini, sehingga dengan demikian kami boleh konsentrasi untuk pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk Bapak Dr. Jansen Tipe Padan, yang hari ini boleh hadir bersama. Walaupun dengan kesibukan yang beliau alami, kami percaya Tuhan terus menolong menyertai dia, lindungi dengan kuasa-Mu, sehingga beliau dalam melaksanakan tugas pelayanan ke depan terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala sesuatu yang membahayakan dia. Sehingga dengan demikian, kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga akan memberikan dia kekuatan, kemampuan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanannya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh hadir bersama tempat ini. Kami tahu bahwa dalam masa-masa pandemi pada saat ini, tentu kami mengalami banyak begitu kekhawatiran, banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang begitu kuat untuk menopang kami, sehingga dengan demikian kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan pertolongan peliharaan Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, dan doa syafaat kami kepadamu. Dan kami percaya melalui aktivitas kami pada hari ini, kami boleh juga memberi untuk pekerjaan Tuhan, di mana kami boleh mensupport pekerjaan Tuhan, seperti yang kami lihat di dalam video yang ditampilkan oleh pelayanan pekerjaan Tuhan di Batu Licin, di mana tiap tahun Tuhan tambahkan jiwa bagi tempat ini. Kiranya terus nolong menyertai, sehingga dengan keberadaan panti persinggahan ini,
boleh terus memuliakan Tuhan, boleh dikembang terus sehingga dengan demikian Injil kerajaan-Mu boleh diberitakan, boleh disebarkan sehingga banyak orang percaya kepadamu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan hanyalah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita boleh menaikkan doa syafaat kita, biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Biarlah sepanjang kehidupan kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita terus terlibat di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Di sampai akhir kehidupan kita, tetap setia melakukannya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di surga. Allah yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap hamba-Mu yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang telah memberi diri untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah dari Tuhan dilimpahkan dan dicurahkan atas seluruh kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan setiap bahagian yang menjadi rencana kami. Tuhan berkenan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus semapan Anda kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk sejenak untuk bersyukur. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Keluarlah secara bergiliran, tidak secara keburu-buru keluar. Mereka yang paling belakang silakan keluar terlebih dulu.